Shalom, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada hari ini. Mari saya mengajak kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang haus untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan. Mari bawa hati kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, di sungai, di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Hari ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sedang dikasih Tuhan, mari hari ini kita belajar bersama-sama dari seorang pribadi yang luar biasa, di mana pribadi ini ataupun kisah dari seseorang ini, dia adalah orang yang terpuruk dalam kehidupannya sejak dia lahir. Tetapi satu hal yang luar biasa, pribadi ini menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, dipulihkan keadaannya, dan jadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, saat Yabes dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Sehingga ketika ibu itu melahirkan anaknya ini diberi nama Yabes, yang artinya sumber kesakitan atau pembawa kesakitan. Saudara coba bayangkan, ketika Yabes dilahirkan, kemudian dia bertumbuh menjadi seorang anak. Ketika namanya dipanggil Yabes, orang tahu artinya, hei sakit, kesakitan.
sumber kesakitan. Mari kita bayangkan sejak dari kecil sampai mungkin dia dewasa, dia mungkin mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik, perlakuan-perlakuan yang mungkin memberatkan hidupnya. Seolah-olah tanpa sadar ketika namanya disebut, ada sebuah penderitaan yang menyertai dalam kehidupannya. Tapi satu perkara saudara, kita bisa melihat walaupun namanya Yabes yang artinya kesakitan, tetapi ketika dia melakukan sebuah hal yang luar biasa, di mana Yabes datang kepada Tuhan, menaikkan doa permohonan kepadanya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kesulitan, kepedihan, kesakitan sekalipun, tetapi ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Saudara, orang yang berdoa adalah orang yang berani percaya kepada Tuhan. Bukan hanya berhenti sampai kepada percaya, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupannya. Orang yang berdoa artinya dia sedang menyerahkan seluruh kehidupannya ada di dalam campur tangan Tuhan. Orang yang berdoa artinya dia sedang membawa kehidupannya untuk Tuhan kelola, untuk Tuhan perbaharui, untuk Tuhan pulihkan, untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan bawa seperti apa yang menjadi mau Tuhan. Orang yang berdoa artinya orang itu mau hidup mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Yabes pada waktu itu? Dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya dan berani berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan, dan aku mau hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa artinya juga ada iman yang muncul di dalam kehidupannya. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang berdoa pasti akan mencari wajah Tuhan. Orang yang berdoa juga pasti akan menunggu-nunggu apa yang diperkatakan Tuhan dalam hidupnya. Firman apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan ketika firman itu Tuhan berikan, ada iman yang timbul. Dan ketika iman itu menjadi rema, dilakukan, maka keadaan kita pasti diubahkan. Karena firman-Nya ya dan amin. Mari pujikan pujian ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saudara, apa yang Yabes doakan supaya terjadi dalam hidupnya? Yang pertama, Yabes berdoa untuk hidupnya diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, bukan hanya diberkati, tetapi Yabes minta perluasan daerah. Saya percaya ini punya makna rohani yang luar biasa. Diberkati untuk menjadi berkat. Kemudian juga Yabes meminta penyertaan Tuhan. Saudara ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf berhasil karena Allah menyertai Yusuf. Dan saya percaya Yabes minta
penyertaan Tuhan, supaya apa yang dikerjakannya beroleh keberhasilan. Dan yang terakhir, Yabes berdoa minta perlindungan daripada malapetaka, sehingga dikatakan supaya kesakitan tidak menimpa aku. Dan di akhir firman itu dikatakan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Amin saudara. Dari kesakitan, dari kesulitan, dari kehidupan yang mungkin nol, Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Yabes dikatakan, Yabes diberkati, Yabes dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Mari saudara dimanapun berada, mungkin hari-hari ini engkau mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang kering dalam hidupmu. Tapi mari datang kepada Allah yang hidup, datang kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita, dan beranilah percaya kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan limpah atas setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin hari ini membutuhkan terobosan doa, mereka sudah terimakan jawaban doa. Mereka yang membutuhkan firman Allah hari ini mereka sudah terima firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi rema, dan rema itu akan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dan setiap kami diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin.